Halo teman-teman, di video ini kami akan membahas video tentang ruang lingkup dan bentuk perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang lebih tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah juga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan adanya perencanaan yang baik, pembangunan tidak hanya berjalan terarah, tetapi akan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi berbagai aspek yang saling berkaitan dan harus diperhatikan secara menyeluruh. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Aspek ini mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, industri, dan UMKM. Yang kedua adalah aspek sosial. Aspek ini berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Yang ketiga adalah aspek fisik. Aspek ini meliputi pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Yang keempat adalah aspek lingkungan. Pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kelima adalah aspek kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Aspek ini berkaitan dengan efektivitas birokrasi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Dengan mencakup seluruh aspek tersebut, perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan komprehensif dan berkelanjutan. Bentuk perencanaan pembangunan daerah dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu dan pendekatan yang digunakan. Berdasarkan jangka waktu, pembangunan daerah dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, yaitu rencana pembangunan jangka panjang, yaitu rencana pembangunan yang berperiode 20 tahun dan tertuang dalam dokumen RPJP daerah. Yang kedua adalah rencana pembangunan jangka menengah, yaitu rencana pembangunan untuk periode 5 tahun dan tertuang dalam RPJM daerah dan disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah. Yang ketiga ada perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahunan, yaitu rencana kerja pemerintah daerah atau yang disebut dengan RKPD. Hal ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang kewenangan daerah dalam mengatur dan menyusun pembangunan daerah. Selain itu, perencanaan juga dapat dibedakan berdasarkan pendekatannya. Yang pertama ada pendekatan top-down, yaitu perencanaan yang dibuat oleh pemerintah dan diturunkan kepada masyarakat. Yang kedua ada perencanaan bottom-up, yaitu perencanaan yang berasal dari aspirasi masyarakat. Misalnya, ada musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Pendekatan yang paling ideal adalah kombinasi dari keduanya agar pembangunan dapat berjalan secara partisipatif dan tepat sasaran. Dengan adanya berbagai bentuk perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Selain ruang lingkup dan bentuk, perencanaan pembangunan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ini mencakup kondisi ekonomi saat ini, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas keuangan. Faktor yang kedua adalah faktor sosial. Faktor ini mencakup kondisi masyarakat seperti demografi, pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan, yaitu dampak pembangunan terhadap kondisi lingkungan serta pentingnya keberlanjutan seperti pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan. Faktor yang keempat ada faktor politik. Faktor politik yaitu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, faktor yang kelima, faktor teknis. Faktor teknis yaitu kemampuan sumber daya manusia, teknologi, serta infrastruktur yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya adalah yang keenam. Faktor yang keenam adalah faktor budaya dan sejarah. Faktor budaya dan sejarah ini mencakup nilai-nilai budaya, tradisi, dan identitas lokal yang harus diperhatikan dalam pembangunan.
Selanjutnya atau faktor yang terakhir, yang faktor ketujuh adalah faktor keuangan, yakni ketersediaan sumber pendanaan baik dari pemerintah, dari investasi swasta maupun dari sumber lainnya. Dengan memperhatikan seluruh faktor ini, perencanaan pembangunan dapat berjalan secara realistis, efisien, dan berkelanjutan. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penting dalam menentukan arah pembangunan suatu wilayah. Ruang lingkupnya mencakup berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan, dan kelembagaan. Sementara itu, bentuk perencanaan pembangunan dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu serta pendekatan yang digunakan. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan perencanaan pembangunan yang baik, pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efisien, efektif, serta berkelanjutan. Oleh karena itu, perencanaan daerah bukan hanya sekedar dokumen, tetapi menjadi dasar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.